Sobat IDHome, kembali lagi di podcast Jakarta Selatan. Nah, hari ini kita akan berhubungan sama yang wangi-wangi, yang seger-seger, yang datang juga wangi, seger, merona, pokoknya cakep. Nah, bunga-bunga juga udah itu tadi terspill. Hari ini kita akan ngobrol sama Bu Maya dari Stella Flori Studio. Halo Mbak Ica. Halo Bu Maya. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Nah, Bu Maya ini terlihat kan ya udah sangat seger banget loh Bu Maya ini. Nggak kelihatan walaupun ada kerutan-kerutan sedikit, masih oke Bu Maya. Iya, thank you Mbak. Nah, hari ini teman-teman kita akan mendengarkan gimana sih menjadi florist yang akan selalu berkembang dan berbunga-bunga terus kayak Bu Maya walaupun sudah bertahun-tahun. Nah, pertama nih Bu Maya, boleh mungkin perkenalan Bu Maya ini nama lengkapnya siapa? Terus nama studionya apa Bu? Oke, jadi aku adalah Maya Stella Viola Ruti nama lengkapnya. Kalau nama usaha kami Stella Floral Studio. Sebelumnya sih namanya Stella Florist. Oke. Dan kami dirikan tuh sudah agak lama sih, memang cukup lama ya, 2010 sebenarnya. Awalnya itu kita memang lebih fokus menawarkan rangkaian-rangkaian bunga segar. Tapi semakin kemari kami semakin berfokus pada workshop atau kelas-kelas merangkai bunga, betul. Jadi kami rubah namanya Stella Floral Studio, begitu. Oke. Nah, sedikit kembali kita flashback ya Bu Maya. Sebenarnya background dan gimana awal mulanya ada Stella Floral Studio itu sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau mau diceritain agak konyol sih Mbak. Agak konyol. Gak apa-apa, kita tetap akan mendengarkan Bu. Karena sebenarnya tuh kita tuh mulainya, terutama saya ya, saat itu tuh saya iseng sebetulnya dan men-challenge diri saya sendiri. Kira-kira uang 1 juta kalau aku mau bikin usaha apa ya gitu. Nah, berangkat dari situlah terus aku terpikir, oh kayaknya prospek rangkaian bunga masih cukup oke nih, karena memang tahun 2010-an itu belum terlalu banyak florist yang muncul, sementara demand itu atau kebutuhan sudah cukup banyak, khususnya buat kantor-kantor gitu. Ya dari situlah sebenarnya tuh nggak sengaja juga, jadi saya pikir kenapa nggak saya coba aja dari situ, dari keisengan terus akhirnya merambat sampai sekarang ini deh. Sampai jadi cuan. Iya, syukurlah. Kalau dari bisnisnya sendiri itu Bu, udah berapa lama Bu? Dari 2010 atau sebelumnya sudah pernah ada? Berapa tahun gitu Bu kira-kira? Sebetulnya saya mulai keisengan saya tadi itu di 2010. Tetapi di 4 tahun pertama itu kita sebenarnya juga memang belum terlalu fokus terus terang ya. Jadi memang ada beberapa proyek usaha lainnya yang saya juga gelutin. Tetapi ada satu momentum yang membuat saya berpikir ulang, akan lebih baik kalau usaha itu satu saja dulu yang saya fokuskan. Fokus gitu ya, Bu. Nah, dan saya putuskan adalah Stella ini yang kita ingin kembangkan. Nah, kira-kira di tahun 2014 lah kurang lebih. Nah, itu baru saya lebih fokus ke Stella. Ke Stella ya. Mulai ada kelas-kelas itu berarti tahun berapa Bu? Kelas itu sendiri kita di 2016. Di 2016. Mungkin sudah sekitar 5 sampai 6 tahun. 5 tahun lah 5 kira-kira tahun ya sekarang. Mulai ada kelas-kelas. Nah, tadi kan Bu Maya sedikit cerita ya Bu, bahwa men-challenge diri Bu Maya untuk bisa 1 juta jadi usaha. Nah, itu kan berarti modalnya si Stella ini cuma 1 juta ya Bu awalnya? Iya betul. Jadi memang ya karena saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya. Saya memang beberapa kali pernah melakoni bisnis dengan komoditi yang berbeda-beda. Dan itu memang banyak hal yang saya pelajari karena beberapa faktor yang menyebabkan kerugian-kerugian. Dan biasanya itu faktor internal atau mismanagement lah, kira-kira seperti itu. Dan pengalaman saya juga waktu 14 tahun bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan telekomunikasi. Jadi saya pikir banyak hal yang saya bisa pelajari dari pengalaman saya itu, sehingga harusnya dengan resources yang terbatas ya, dalam hal itu waktu itu saya dari sisi cash tidak menyiapkan dana yang cukup besar.
Nah, saya berpikir berarti harus hal-hal lain yang saya pelajari lebih ekstra lagi dong. Harus banyak trik-trik yang harus bisa saya siasatin sehingga dana itu tuh dana segitu tuh cukup gitu. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin florist itu nggak terpatok dana ya Bu ya sebenarnya. Bukan modal harus berapa puluh juta atau bahkan sempat ngobrol-ngobrol nih teman-teman tadi kita kata Bu Maya ada yang sampai miliaran gitu. Iya, benar. Nah, itu kan sebenarnya jadi modal utamanya tuh apa sih? Sebenarnya gini ya Mbak, kalau saya lihat yang dibilang modal usaha tuh nggak melulu masalah cash. Uang, oke. Bener ya, setuju ya? Setuju. Nggak melulu masalah uang. Tetapi ada hal-hal lain, misalkan knowledge kita atau pengetahuan, keterampilan, dan juga diantaranya adalah networking. Betul Nah, banget ini. dari situlah yang saya pelajari apa hal-hal yang kekuatan saya yang saya punyain gitu. Nah, akhirnya saya perbanyak di riset terus terang. Risetnya saya banyakin, jadi saya cari tahu floris-floris yang existing itu siapa aja, terus bagaimana services mereka, terus bagaimana juga cara mereka memberikan harga, layanan dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya pelajarin demikian juga di sisi perilaku konsumennya. Kira-kira nih teman-teman yang para pemesan bunga itu sebenarnya cenderungnya pengennya gimana gitu Bu? Apa yang memutuskan mereka untuk membeli satu rangkaian bunga ke floris tertentu. Jadi poin-poin itu yang saya pelajarin gitu. Juga di sisi supplies-nya gitu Mbak. Harus dari mana dapat bunganya? Iya, gitu. Harganya, terus kira-kira ada hari-hari tertentu yang bunga itu turun lagi banyak, atau hari-hari tertentu harga bunga cenderung naik dan lain sebagainya. Nah, itu tadi modal-modal, berarti modal-modalnya tuh nggak cuma dari segi dana. Jadi kita sebenarnya butuhnya tuh ya research ya, sebenarnya intuisi seseorang untuk menggali terus hal-hal baru gitu ya Bu. Nah, kalau dari mulai 2014, mulai 2016 ada kelas, suka dukanya dan hal-hal yang lucu atau menarik yang pernah dialami selama mendirikan Stella ini apa Bu? Banyak banget sih Mbak, waktu saya masih ngeriset aja ya, contohnya nih, saya suka bawa kamera DSLR nih ke pasar bunga di Rawabelong. Jadi pagi-pagi saya udahlah acting belajar fotografi dengan objek bunga. Tapi sebenarnya saya itu lagi cari kesempatan buat kenalan sama abang-abang yang di pasar nih, cari tahu Bang ini bunga apa, harganya berapa. Acting lah saya mau foto, dari situ kan saya bisa dapat feedback ya. Jadi ya seperti itulah gitu kurang lebihnya. Terus kalau sudah berjalannya itu waktu masa-masa ada kelas nih ya, terutama banyak banget cerita tuh yang melatar belakangin para peserta datang join di kelasnya Stella. Jadi contohnya ada satu ibu bareng anaknya gitu ya, mereka berduet gitu untuk ikut kelasnya Stella. Dan kebetulan anaknya ini sudah remaja putri dan punya kebutuhan khusus. Dia saya nggak tahu namanya persisnya, tetapi butuh upaya untuk bisa mengajak dia berinteraksi gitu. Nah, kebetulan dari bunga itu dia akhirnya bisa menikmatinya kegiatan itu dan akhirnya malah lebih komunikatif. Gitu. Dari bunga itu pada waktu itu kita ada 2 hari atau 3 hari ya kelasnya. Jadi proses itu dan dia merasa enjoy banget dan dia cerita sama mamanya bahwa dia suka dan dia mau terusin gitu. Jadi dari susah komunikasi aja dari bunga tuh bisa. Mungkin itu salah satu alasan juga ya Sobat Indium kenapa kita kalau susah ngomong sama orang tuh mengekspresikan dengan bunga. Gitu. Iya. Karena itu salah satu media buat berkomunikasi. Iya, betul. Jadi ternyata ceritanya tuh panjang dari research macam-macam. Tadi Bu Maya juga ada sempat cerita ada yang kelas 5 SD langsung mau minta modal ke bapaknya mau buat bikin ini dan mau ngasih gurunya itu. Kisah-kisah menarik lah Bu. Jadi tertarik juga Bu jadi florist. Ayo kita mau belajar. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Bu Maya tentang bunga, jenis-jenisnya bunga dan gimana caranya kita yang mau jadi florist itu bisa mulai merintis usaha. Kita
kita ini lagi ngerangkai rangkaian yang lagi populer nih, yang Lagi lagi hits gitu lagi ya. hits. Namanya flower box. Mungkin kalau teman-teman lihat di dalam itu ada kawat. Saya menggunakan kawat untuk menyangga. Oke. Dan saya tutupin sedikit dengan daun. Jadi kadang-kadang memang kita harus paksa dia mekar. Jadi ini aku pijet. Jadi bukan hanya orang aja yang perlu dipijet. Bunga juga mau dipijet. Kok bisa dimakan tapi nggak jamin deh kelangsungan hidupnya. Oh gitu. Jadi Ya sih mungkin Mbak, kita ikat pita simpel aja. Hanya untuk nambah aksen. wow. Nah,